Ya teman-teman YouTube semua, kembali lagi dengan bahasan-bahasan yang sering saya bahas di YouTube maupun Instagram. Kali ini di mesin K24 nya Honda. Maaf untuk mobilnya dan KM-nya tidak saya sebutkan karena di privasi saya sama pelanggan kemarin disetujui atau di ACC untuk membahas sekitar olinya saja. Mobil ini datang untuk melakukan pengecekan berkala dan check up. Setelah kami teliti dari buka tutup oli mesinnya yang saya buat story di Instagram maupun video shot di YouTube, akhirnya disetujui untuk dibuka untuk mengetahui kondisi olinya yang seperti apa parahnya. Ya, kondisinya seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini ya, ini seperti coklat di kue brownies ini. Oh, ini kayak gini teman-teman. Ya, kayak gini. Aduh, masuk ke dalam. Nah ini minta dibersihkan sebisanya atau semaksimalnya ya. Nanti kita bersihkan seperti ini kita ambili ya. Nanti mungkin pakai gombal atau majun yang bersih, dan nanti mungkin kita sedot pakai gurah kalau bisa di sekitar seperti ini. Nanti kalau ada kesempatan saya videokan setelah dibersihkan ya, tapi pembersihannya seperti apa tidak saya sebutkan karena takutnya nanti beda-beda perspektif. Tak kasih gombal atau majun nanti serabutnya bisa masuk. Kalau pakai cairan gini nanti nggak boleh ya, itu yang jadi apa ya, kayak perbincangan atau yang nggak enak lah buat perdebatan ya. Nanti lihat hasilnya aja setelah dibersihkan sama tim saya. Ini seperti ini ya, kita ngurangi oli-olinya di sini, dan juga ditutup klepnya seperti apa akan saya tunjukkan. Ya, ini yang ditutup klepnya ya, ini kan tutup klep mesin K24 atau K24 apa teman-teman coba tebak aja di komen ya. Kan K24 kan banyak, ini seperti ini teman-teman. Aduh, ini coklat ini. Kalau coklat enak ini, tapi ini selatnya oli. Nah, kalau kondisi seperti ini otomatis kan sirkulasi oli dan pelumasannya tidak bisa maksimal ya, terhambat, tersumbat, akhirnya menyebabkan performa engine-nya tidak maksimal. Nanti yang ditutup oli ini biasanya kita bersihkan pakai cairan BBM ya. Ini bisa bersih cairan BBM dikombinasikan dengan sabun atau deterjen atau sabun colek, itu bisa bersih. Kalau yang di mesin itu pakai cairannya apa ya, enggak tak sharingkan karena nanti takutnya buat perdebatan di YouTube ya, karena di YouTube banyak orang-orang pinter. Saya takut kalau nanti dikasih majun gini serbuknya masuk, ini serba salah ya. Kalau ada juga yang komen selat seperti ini dikasih cairan apa, saya enggak pernah pakai cairan apa-apa. Engine flush pun sebenarnya tidak saya sarankan kecuali permintaan pelanggan. Kalau ada yang dikasih saran minyak goreng berapa persen seperti apa ya, monggo dipakai saja. Kalau saya sendiri metodenya membersihkan sebisanya seperti yang saya ulang-ulang, 3 kali ganti oli mesin dimajukan, setelah itu ganti oli normal dan dibersihkan setiap waktu kita setel klep ya. Kita setel klep, dibersihkan ulang, nanti bisa bersih sendiri selama dia mesinnya tidak macet, mesinnya tidak trouble, indikator oli tidak nyala, tidak usah turun mesin. Dilakukan cara seperti itu aja, insya Allah sudah aman. Oke, ini biar dilanjut sama teman-teman untuk dibersihkan. Oh iya, sebelum dibersihkan pakai cairan BBM ya. Ini ada seal busi, hati-hati jangan sampai kena BBM karena bahannya dari karet. Kalau kena bensin atau pertalite atau pertamax, dia bisa keras dan bisa menyebabkan koilnya menjadi basah atau bocor ya. Ini harus hati-hati di sekitaran sini. Kalau desklepnya nih atau packing desklepnya dilepas saja waktu kita cuci. Oke.
Ini kondisi dash clamp-nya teman-teman ya, yang tadi seperti itu penuh dengan lumpur oli yang telat. Ya sudah maksimalnya seperti ini. Pembersihannya kalau pengen tahu pakai apa, tadi pakai bensin ya mas ya? Sabun aja. So sabun aja, nggak pakai bensin sama sekali teman-teman. Ini dikerok pakai kapi sama kuas sama majun, terus pakai sabun colek, sabun wing itu. Akhirnya bisa seperti ini. Karena kalau pakai bensin takutnya ininya melar, seal businya takutnya melar dan tidak elastis, akhirnya bocor. Karena seal busi ini mahal. Setahu saya satu set seal busi ini 400.000. Ya, itu aja. Kalau mau ditiru di rumah dibersihkan ya monggo. Kalau dash clamp-nya pakai cairan sabun colek aja sama majun. Kalau yang di ruang mesin tadi pakai majun saja, nggak usah pakai cairan apa-apa. Diambil-ambil aja kotorannya sebisanya. Setelah dibersihkan teman-teman ya, kondisinya ya seperti ini, tidak bisa detail. Ya lumayan lah, mendingan daripada tadi kan, yang tahu sendiri. Ini aja kayak coklat brownies. Ya sekarang sudah detail, kan di bawah dalam-dalam itu tidak bisa menjama. Dijama pakai apa? Tidak bisa. Pakai obeng tadi sudah berhasil ngangkat-ngangkat maksimal di bawah-bawahnya. Nah nanti kita anjurkan ke pelanggannya ganti olinya tetap dimajukan. Kita nanti gantinya pakai oli Dimensu yang 1040 aja. Nanti yang harganya paling murah kan, nggak ngurusi performa dulu, yang penting bilas dulu. Nanti 3000 km saya anjurkan ganti selama 3 kali, termasuk ganti oli filternya. Setelah itu baru normal pakai oli yang bagus 020 atau 530 full sintetis, monggo. Ya kondisi seperti ini teman-teman. Hanya dua faktor yang menurut saya menyebabkan oli seperti ini tadi. Yang pertama adalah telat ganti oli. Semahal apapun oli teman-teman, sebagus apapun klaimnya, grade-nya, api servisnya, kalau telat ganti oli sudah pasti akan terjadi seperti ini tadi. Ya, nah, seperti ini tadi. Jadi harus rutin ganti oli, jangan dipaksa. Jangan ditiru saya yang kemarin oli Lupermax 15.000 itu saya cuman buat uji ketahanan dari olinya. Karena olinya juga saya jual di tempat saya. Tetap kalau biasa oli itu ganti di 5000 km itu paling optimal, 7000 km itu idealnya, 10.000 km maksimal untuk oli full sintetis. Ya, kalau sudah seperti ini pakai cairan engine flush atau aditif terserah monggo, tapi saya tidak menganjurkan. Kasih minyak goreng monggo, dikasih apa terserah, yang penting itu temuan atau riset dari masing-masing pengguna jasa servis. Kalau saya tidak pakai seperti itu. Yang penting olinya dimajukan aja, gantinya olinya. Setelah itu 3 kali baru diganti oli yang secara wajar. Ya saatnya ngisi oli yang baru ya teman-teman ya. Tadi olinya dibuang, dikuras biar rontok tadi yang dibersihkan. Diisi saya pakai oli yang biasa aja, Dimensu 1040 4 liter 1 galon, ini harganya 340.000. Bisa dibikin 5000 km, tapi nanti saya anjurkan ke pelanggan ini 3000 km diganti 3 kali sama filter olinya. Setelah itu ganti oli yang bagus, pakai 10.000 tidak masalah, dibuat bilas-bilas saja. Oke, itu aja. Jadi teman-teman, untuk informasi dari video ini yang jelas adalah kalau bisa sebagus apapun merek oli mobil teman-teman itu, kalau bisa gantinya ya sesuai dengan kualitas oli dan juga tipe olinya. Misalkan oli-oli non full sintetis ya digantinya 5000 km aja. Kalau full sintetis maksimal ya 10.000 km aja. Ya kalau mau optimal ganti tetap paling aman itu ya 5000 km itu paling aman. Jadi tenaga tidak sampai berkurang, terus akselerasi mesin juga masih enak, tidak sampai berkurang drastis lah untuk ini ya, untuk performa dari oli dan mobilnya teman-teman. Kalau ganti 10.000 itu rata-rata yang saya temui di KM 7000 ke atas itu sudah pasti mengalami tenaga yang berkurang, halus mesin di kecepatan tingginya juga sudah berkurang. Jadi idealnya memang untuk ganti oli mesin kalau bisa semua tipe oli maupun full sintetis itu 5000 itu paling optimal.
7.000 sampai 8.000 itu idealnya, 10.000 itu maksimal. Karena kalau sesuai patokan, kalau kita kena macet atau berhenti idle, mobil sebagai genset tidak dipakai, itu juga akan pengaruh ke kualitas oli dan kinerja dari running oli atau running mesin atau jarak tempuh dari putaran mesinnya. Sementara itu aja yang saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan bosan dengan konten saya. Salam sedulur, terima kasih.